Foodies, kalau pincuk itu biasanya khas dari Jawa, ya kan? Tapi di sini pincuk Nusantara. Sesuai sama nama warungnya, menu yang paling di-highlight emang nasi pincuknya. Variannya beragam loh foodies. Kalau mau semua lauk digabung dalam satu pincuk nasi, namanya nasi pincuk spesial. Lauknya komplit dan juga nyaris nutupin nasi tuh, saking banyaknya. Nasinya aku banget nih. Kesan pertama nasinya pulen tapi misah-misah, jadi nggak yang nempel gitu foodies. Jadi enak nih foodies nih. Setiap lauknya ini bikin kita serasa keliling Nusantara loh foodies. Cocok banget nih dengan nama warungnya. Ada daging balado dan juga cumi cabai hijau yang lama bana. Ada tongkol kecombrang yang nyunda pisan. Tempe orek dong dari Jawa, tumis daun pepaya khas Manado, dan udang goreng mentega. Nasi pincuk spesial ini juga dilengkapi dengan telur crispy ya foodies. Mau menikmati satu persatu lauknya bisa, tapi kalau dicampur pun jadi makin seru dan juga rame tuh rasanya di mulut. Ada manis atau pedas ketemu sama asin dengan sensasi wangi kecombrang. Curiga nih Rian bakalan nambah nasi kayaknya. Kesan pertama yang masuk adalah wangi dari kecombrang. Yang kedua ternyata kalau digabungin ya foodies, daun papayanya juga menonjol, enak banget foodies. Masuk ke mulut, lalu langsung di-hints dengan rasa pedas dari si balado dagingnya foodies. Wow, mantep. Asin di belakangnya ada dari cuminya, itu bener-bener, aduh ini di dalam tuh berantem foodies rasanya. Foodies, di sini nggak melulu nasi pincuk yes, ada banyak menu yang lain. Nasi goreng tongkol kecombrang nih salah satunya. Biarpun kelihatannya ambiar, tapi ini bukan nasi perak ya foodies, nasinya tuh pulen banget loh. Nah, karena ini dimasak dengan tongkol kecombrang, alhasil aromanya itu jadi lebih kompleks. Nggak cuma smoky, tapi ada hint wangi kecombrangnya. Oh iya, tongkolnya udah dimasak dengan bumbu kecombrang dan dibikin agak kering ya, biar nggak gampang hancur saat dimasak. Tapi teksturnya masih tetap lembut tuh foodies. By the way, biarpun kelihatan ada cabenya, tapi nasi gorengnya ini nggak terlalu pedas ya. Masih aman lah buat yang nggak kuat pedas. Sesuai dari namanya, nasi goreng kecombrang. Yang pertama kali masuk adalah aroma dari kecombrangnya memenuhi mulut, smoky dari ikannya, dan juga smoky dari si nasi gorengnya. Karena dia digoreng di atas wok pan gitu foodies. Jadi yang benar-benar sampai smoky banget. Dan kalau foodies lihat, nih ya, aku makan lagi ya. Warna boleh gelap, tapi rasa tidak manis. Jadi kecap ini hanya memberi sentuhan dari biar balance rasanya antara asin dan manisnya. Karena kesan pertama yang masuk ke mulut adalah asin dan gurih. Acaranya seger banget dan manis, jadi enak banget. Manis, asam itu pas banget, jadi benar-benar seger banget. Makan nasi goreng tak berkesan tanpa kehadiran kerupuk, setuju? Pastinya. Nah, kalau di sini kerupuknya pakai kerupuk singkong foodies. Nggak cuma ngasih sensasi kriuk rame di mulut, tapi juga ngasih rasa manis dan gurih. Oh iya, di sini kerupuknya free refill loh, jadi bisa bebas ambil sepuas kamu. Sip, last but not least, kalau lagi nggak pengen makan yang berat-berat, foodies juga bisa nih cemil-cemil jajanan ringannya. Salah satunya pisang goreng tanduk yang dicocol ke sambal bawang goreng. Rada keluar jalur sih, tapi kalau kata Rian, ini recommended loh foodies. Kok aku berasa di adonan tepungnya itu kayak ada aroma vanilanya, vanili kalau orang bilang. Terus juga mentega pastinya, dan ada sedikit kayak ada susunya foodies. Karena creamy banget foodies kulitnya. Beneran manis, pedes, creamy, buttery. Juara banget foodies. Nah, biar kamu nggak seret, foodies bisa pesan nih aneka minuman panas, udang-udangan, atau minuman dingin yang nyegerin, seperti Alsera jeruk nipis ini. Mantap! Wow, jeruk nipisnya seger banget. Jeruk nipisnya seger dan ada aroma serehnya. Jadi cocok banget nih foodies, karena karakter dari kecombrang dan juga sereh itu hampir sama, wangi, dan memberi cita rasa yang gimana ya, harumnya tuh tak terlupakan gitu. Jadi pas banget ini foodies, seger po. Foodies kalau mau kesini datang aja mulai dari jam 7 pagi ya, udah buka tuh sampai jam 9 malam di Tanah Sereal Bogor. Tapi kalau belum sempet, kepoin dulu tuh warungnya, gampang kok, cuma scan barcode yang ada di layar kamu. Cheers!
Ini dia foodies yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan foodies. Foodies, ini bukan kue, bukan jelly, tapi lontong kacau khas Minang. Dimakan pakai kuah pedas gurih, lama banget. Rekomen banget. Lontongnya itu ya unik. Karena apa? Lontongnya itu dia benar-benar kenyal banget teksturnya. Beda dari lontong-lontong yang pada umumnya ya. Dan tadi sempat ngobrol juga sama ownernya. Lontongnya itu dia nggak dibungkus sama daun pisang. Nah, bingung kan? Kok bisa ya? Nah, jadi gini. Mereka ini pakai beras khusus dari Sulit Air. Nah, itu kayak daerah khusus di Padang sana deh kayaknya. That's why ini enak banget dan beda dari yang lain lontongnya. Dan buat tadi pakisnya, wow, berempahnya dapet, gurihnya, spicy khas Padangnya. Foodies, bikin lontong kacau ini nggak gampang loh. Selain beras dan air, harus pakai kapur sirih agar tekstur lontongnya kokoh, lembut dan juga kenyal. Dan takarannya kudu pas tuh biar nggak gagal foodies. Kita sikat sekarang tunjangnya foodies. Ini dia. Di sini beli tunjang dapat ini nih. Sum-sum. Wah. Emang ya, tekstur sum-sumnya yang gurih, creamy ya. Bisa saya bilang tuh creamy gitu, ketemu sama kuah gulainya itu loh foodies. Kalian bisa bayangin gak sih? Itu perpaduan yang sangat sulit ditolak oleh mulut saya, foodies. Enak banget. Nah foodies, kalau udah kepengen banget, coba deh scan barcode di layar kamu ya. Buat tahu lokasi persisnya, and biar langsung OTW deh tuh disamperin. Tapi icipin dendengnya dulu bisa kali ya. Enak banget foodies. Jadi tadi sensasi dendengnya itu pas masuk mulut ya, wah itu tanpa perlawanan. Dikunyah tuh kayak lembut banget, gampang banget dikunyahnya. Enak banget foodies. Nih, tuh lihat serat-serat dagingnya deh. Nah jadi dagingnya ini dia tuh ngambil bagian paha. Kenapa? Karena paha itu ada lemaknya juga tuh. Jadi kan ada lemaknya tuh kan. Dan dimarinasi sama air kelapa. That's why tanpa perlawanan pas kita kunyah foodies. Foodies, dendeng batokok basah ini nih jodoh paling bestseller banget buat temenin si lontong kacaunya. Pakai daging paha yang berserat, digeprek sampai pipi jadi lebih lembut pastinya. Begitu kena sambal balado dan rempahnya yang kuat, wah langsung nyatu pedas gurihnya foodies. Lazis. Next kondimen. Nah, nih ada jengkol pati santan. So, udah jelas foodies. Pembuatannya itu bikinnya tuh nih jengkol pakai pati santan alias yang paling kentalnya foodies. Kita cobain. Mantap kali tuh, foodies. Emang nggak bohong ya, pati santannya itu ya. Ini jengkolnya nih, lembut. Kayak kalian tuh kayak foodies makan kentang, mau nggak sih? Lembut banget. Tanpa perlawanan, nggak perlu susah-susah gigitnya. Udah gitu ketemu sama pati santannya itu, bumbunya yang berempah, pedesnya, wah. Jadi memang si jengkol dan si pati santannya tuh bertemu, ngeblend banget foodies. Foodies, uniknya jengki alias jengkol ini nggak cuma direbus tapi digoreng dulu foodies. Jadi pas digigit luarnya kayak ada sensasi garing dan dalamnya tuh lembut banget. Aroma menyengat khas jengkol, wah bye banget deh tuh. Karena udah kalah foodies sama gurih santan dan juga daun salam yang wangi bener. Iya serius, makanya foodies harus cobain dong. Nah, ngomong-ngomong nih, kenapa sih namanya kacau?
Jadi dalam bahasa Minang, kacau itu artinya diaduk atau dicampur foodies. Jadi saat dimasak, beras dan airnya harus telaten banget diaduk duk-duk alias dikacau biar kental, nggak buyar dan juga bisa dituang ke dalam loyang. Gitu foodies. Buka dari jam 6 pagi nih, warga Cikini Jakarta Pusat udah pada rela antri. Ya wajar lah yang jualan lontong kacau kayak begini tuh langka foodies. Apalagi pilihan toppingnya macam-macam. Yang gurih ada, yang pedas ada, semuanya khas Minang banget. Dan yang paling penting nih, harganya itu receh benar, mulai dari 12 ribuan only foodies. Jadi buat foodies yang mau datang sini langsung aja jangan lupa di barcode ya, di scan. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Undi. Wah, nih salawak. Onde mande, anca bandade. Waduh. Habis. Ini nih foodies, martabak viral se-Surabaya. Martabak Madura Mak Endut yang antrinya bisa sampai 1 jam. Wadidaw. Isian anti mainstreamnya ini nih yang paling banget dicari. Ada martabak tetelan, usus, sampai ceker. Widih, unik banget ya foodies. Ini dia foodies, martabak Madura yang lagi hits, lagi viral di Surabaya. Untung ketemu sama Mbak Raisa dan Mbak Meni nih, jadi dikasih tahu alamatnya. Makasih loh, ya kan? Kalau dikasih tahu jadinya aku traktir hari ini. Makan, ayo makan yang banyak. Foodies, kulit martabak Madura kayak begini sebenarnya simpel banget loh. Cuma dari terigu, telur, sedikit garam, air sama minyak biar lentur. Jadi pas digoreng, dia bisa tipis goreng gitu, tapi masih kriuk-kriuk foodies. Nah kalau isiannya, bayangin aja nih, tetelan yang udah dimarinasi rempah-rempah, terus dicampur sama bihun, jadi isian martabak guys. Bah, gemoy-gemoy gimana gitu kan? Wah. Terus juga kulitnya ini nih, sebenarnya dia garing ya, tapi lembut juga sih, ya kan? Dan dia tuh nggak yang keras gitu, nggak yang keras kayak tortilla, kayak kebab gitu. Dia tuh lembut gitu kan, tapi karena memang digoreng dengan minyak yang panas, jadinya tuh menggaring. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini isiannya tuh banyak banget, ya kan? Bihunnya juga lembut, terus juga ini, misalnya, tetelannya kenyal banget, berasa banget. Dan ini kulitnya tuh, ini kan, kulitnya dia tuh garing, tapi basicnya tuh lembut gitu kan. Biasa dicocol sama si ini ya? Iya. Apa? Petis ya? Tuh, wah. Martabaknya dipaduin sama sambal petis nih, rasanya kuat banget. Ada asin gurih legit, terus juga ada sedikit manis di belakang. Jadi benar-benar ngeblend banget pas ketemu si martabak isi tetelannya ini nih foodies. Nah kalian satu ini martabak isi usus ya guys. Yes, usus ayam yang udah dibumbuin. Ada 2 varian, mau yang usus original atau versi pedasnya bikin keringetan. Tinggal dipilih sesuai selera kamu. Nah kalau petis sih cocoknya buat martabak tetelan nih. Yang ini cocolannya sama sambal pedas manis ya foodies. Ini sensasi makannya kayak seperti martabak-martabak asin kayak pada umumnya, tapi ini karena isiannya lebih banyak ya kan, isiannya tuh gendut banget, tebel banget, jadinya tuh enak banget makannya, nggak cuma sekedar makan kulit doang. Sambalnya juga nih nggak terlalu pedes ya, bahkan ada asam-asamnya sedikit. Foodies, dari semua martabak yang barusan dicobain Kiki, coba tebak harganya berapa yo? Ini tuh beneran sereceh itu foodies, karena mulai dari 3.000 aja. Iya, yang biasanya tuh 3.000 kali buat parkir ya. Nah, kali ini bisa beli buat martabak Mak Endut yang gemoy-gemoy ngenyangin ini. Anyway foodies, proses bikin martabak Mak Endut ini unik loh. Biasanya kan martabak itu diulangnya pakai meja besi atau alas lain ya kan. Nah kalau di martabak Mak Endut ini dia pakainya tuh piring seng jadul gitu. Gemes banget kan?
So foodies, buat kamu yang pulang kuliah nih atau pulang kerja atau mungkin cuma lagi hangout ya di daerah Tunjungan, boleh banget mampir ke Martabak Mak Endut. Soalnya dia buka dari jam 6 sore sampai sehabisnya. Wah, auto jadi teman ngemil malam yang pas banget nih ya foodies. Cobain yuk. Tetap dimakan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Foodies, kalau makan di Kopitiam 99 sini, rasanya tuh beneran mirip kayak di Malaysia loh. Penang Cier Kway Teow. So lazis karena chefnya asli dari Penang, Malaysia. Ini ampun, ini gurih amat. Ini dimasak ya dengan sematang mungkin, jadi enak sekali. Jadi ada rasa manisnya, ada rasa pedesnya juga. Nah ini ada udang, udangnya juga enak-enak. Kuenya tuh lembut, enak banget rasanya. Ditambah sambalnya tadi, makin mantap. Foodies, Penang Cier Kway Teow ini masakan khas Tionghoa Melayu yang pakai kue tiaw lebar. Dilengkapi sama telur, daun bawang, bakso, ikan, juga toge dan udang yang pastinya fresh banget. Masaknya pakai api besar dan juga cepet ya, biar kue tiawnya nggak lembek banget foodies. Di sini nih bedanya kalau Malaysian food dengan Indonesian food untuk char kway teow-nya, dia menggunakan bumbunya tuh ada balacannya gitu ya. Jadi memang agak sedikit gelap kayak gini nih. Nah, jadi rasanya tuh memang beda ya, sedikit ada apa tuh gurih-gurihnya. Jadi membuat taste-nya tuh memang lebih berbeda ya dengan masakan Indonesia. Anyway, belacan tuh terasi versi Malaysia Singapura gitu loh foodies, terbuat dari udang kecil yang difermentasi. Sama kayak di Indonesia, belacan dibakar atau dicangrai dulu buat jadi bahan sambal, biar aromanya keluar dan juga nggak langut tuh foodies. Khusus menu ini ya, yang char kway teow ini memang adanya di malam hari. Jadi kalau kesini siang-siang nggak ada ini, jadi malam baru ada ya. Ya, kita coba juga nih mie kari sengkel yang udah jadi comfort food lintas negara foodies. Kuahnya kelihatan menggoda bingo ya, karena bumbu dan rempahnya itu full banget. Bawang merah, jahe, kunyit, lengkuas, serai, aromanya udah bikin perut makin keroncongan sih. Oh ya, mie-nya pakai mie telur ya foodies, homemade pula. Lengkap sama daun bawang, toge, bakso ikan, telur rebus, dan si primadona nih, sengkelnya. Karinya itu berasa banget ya. Dari baunya, menurut aku cukup pedas. Karena tadi aku pikir ini temennya dia, ya sambal ini. Ternyata bukan, karena ternyata tidak perlu ditambah-tambah apa lagi karena ini udah pedas. Nah, menurut aku ini pedasnya sudah cukup. Nah, di sini juga udah ada terlihat sepertinya tuh ada oil pedas-pedasnya, chili oilnya gitu. Foodies, milih sengkelnya ini gak sembarangan loh ya. Cuma sengkel depan atau belakang yang banyak urat karena teksturnya lebih kenyal. Rebus dulu 10 menitan, buang airnya biar bau dan kotorannya keangkat. Habis itu dimasak lama deh tuh, bisa sampai 2 jam biar sengkelnya makin empuk dan bumbunya ngeresep banget. Nah, sengkelnya itu effortless untuk digigit. Jadi, kayaknya cuma dikunyah dikit, dia langsung hancur. Lenyap di mulut kita. Enak banget guys. Kalau ke Malaysia mahal ya udah mending kesini dulu aja nggak sih? Tinggal cus kamu ke Jakarta Barat, nggak akan bikin boncos karena harganya super terjangkau. Foodies, ada satu menu lagi nih, yakni Penang Chak Hor Fun. Ini yang jadi ciri khas Kopitiam 99 alias cuma ada di sini nih. Kalau biasanya cuma kue tiaw aja, yang ini bihun and kue tiaw jadi satu guys. Kaldunya yang kental ini bukan dari santan tapi dari tepung maizena. Makin nyegerin banget karena ada tambahan sayur sawi dan juga bakso ikan plus udangnya foodies. Rasanya itu lembut banget ya.
bihunnya, kue tiaonya, dan kuahnya tuh rasanya gurih, rada-rada pedas dikit, ya kan aku tadi kasih sambal dikit ya. Dan ada sayurannya juga, ada si udangnya, ada baksonya. Wah, semua gue campur jadi satu. Rasanya enak banget. Coba ini nih. Wah, seger banget loh. So, gimana? Nggak perlu jauh-jauh ke Penang kan buat nikmatin cita rasa se-endol ini? Kalau gitu ya udah cheers ke Jalan Puri Indah di Jakarta Barat ya foodies. Nggak cuma 3 menu yang dimasak bekti aja nih, ada banyak kok foodies, komplit pokoknya. Scan aja barcode di layar kalau kamu nggak percaya. Jangan lupa untuk saksikan terus Makan Receh, Menu Receh, tapi rasa nggak recehan. Bye-bye. Ayo makan Mbak, cepetan Mbak. Udah habis ya. Ya Allah, ini keruput dah, keruput. Foodies, ini dia es campur Bang Iwan Metodis. Lokasinya di Jalan Hang Tuah, Medan, Sumatera Utara. Lokasinya nggak pernah pindah nih dari dulu sampai sekarang. Jadi gampil banget lah ya buat nemuin ya. Foodies, yang bikin makin menarik, ini tuh kalau ngambil isiannya nggak dibatasin loh. Jadi kalau mau penuhin topping di mangkok ampe menggunung juga nggak apa-apa. Harganya sama. Wih, mantap kali sih Bang. Oke, Say. Oke, es serutnya udah, terakhir kita kasih santan dan gula merah ya. Yeay, saatnya kita keliling dunia. Yuk, Say, kita makan. Cobain es campur suka-suka ala Isan Tarore dulu kali ya, Skoy. Kita cobain pisangnya campur sama langsung kacang merahnya sama langsung ketan hitamnya. Aduh. Sama esnya sedikit lah. Ah, itu dia. Nih, foodies. Foodies. Bismillah. Enak banget. Pisangnya, kolak pisangnya itu enak banget, sumpah. Aku udah lama banget nggak makan kolak pisang seenak ini gitu. Karena kalau di Jakarta tuh agak susah nemuin pisang kayak gini nih yang dijadiin kolak. Nih, ya. Ini kolak pisangnya enak, manisnya tepat, santannya juga tepat, ya kan? Semuanya tuh ngeblendnya enak banget di mulutnya nih. Foodies, bisa bayangin kan kolak pisang yang udah jadi menu dessert malah ikut nyampur di dalam es campur. Nggak Foodies, nggak aneh kok ini rasanya. Kayak malah manis gurih gula merah dan manis pisang itu nyatu banget dengan kesegaran es dan manisnya kuah dari es campur. Ini lazis banget loh. Jadi ngilangin haus, kalian ngilangin lapar. Ini kan dia nggak lengkap ya. Sekarang aku mau nyobain yang lengkap dunia. Lengkap kali pun dunia ini. Nih, sekarang kita aduk-aduk sedikit, ya kan, biar dia tercampur semuanya. Baru dia. Oh, aku baru ingat. Kalau aku ngerasain tadi kacang merahnya itu jadi keinget aku sama es Brenabon. Kalau kalian tuh tahu, itu adalah es kacang merah khas Manado. Nah, itu juga mirip nih tadi sama es kacang merah itu. Nih ya, kita cobain ya Allah. Nah, beda nih sama es campur suka-suka ala Ihsan. Kalau es campur lengkap dunia kuahnya lebih kental karena ada campuran alpukat kocoknya Foodies. Yang ini jauh lebih sedap, memang bener lengkap dunia ini. Karena dia itu ada kekrimian dari si alpukat kocoknya tadi itu bikin rasa alpukatnya tuh kayak nyebar ke sini, terus kecampur sama semua isinya itu kayak kawin banget sama jagungnya, sama semua-muanya tuh. Ya, kita sikat lagi ya. Nih, tapenya tadi kan aku taruh di bawah. Jadi kita bongkar dulu tapenya. Foodies, ini sih benar-benar no play-play ya. Isian jagung manis, ketan, cendol, cincau, sampai kacang merahnya semua bisa traveling bareng dalam mulut kita. Cita rasanya tuh akur banget loh, nggak ada yang mendominasi. Semuanya pas, ini lazis, pakai banget.
Foodies nggak heran ya kalau es campur Bang Iwan ini bisa bertahan setengah abad. Bahkan pembelinya tuh kebanyakan alumni sekolah sekitar gini nih Foodies. Dan yang paling berkesan karena es campurnya cuma 15.000 tapi bisa refill isian topping sampai kenyang. Wah, kebayang nggak tuh Say? Gimana nggak baper ya? Nah, Foodies yang mau cobain boleh mampir aja ya ke es campur Bang Iwan. Bukanya dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 11 siang sampai jam 5 sore. Pokoknya kalau kalian datang ke Kota Medan, kalian cari aja di peta, di maps ya. Itu ada namanya es campur Bang Iwan ya. Kalian cari aja tuh. Ini harga cuma 15.000 sebanyak ini, sampai tumpe-tumpe. Di mana lagi kalian dapat rekomendasi makanan receh kayak gini tapi rasanya nggak receh. Kalau bukan dimakan receh, ya nggak? Jadi kalian tuh wajib banget kalau mau tahu rekomendasi makanan receh, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari di Trans 7. Ya, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Wuhu! Foodies! Say, jagungnya kurang. Bebeknya tuh lembut banget, kenyal gitu, Foodies. Sedikit pedas, Foodies, di bumbu hitamnya ini. Rasa karinya pas, saya suka karinya. Ada pedas-pedasnya gitu, Foodies. Foodies, ada yang baru lagi nih di Jati Asih Bekasi, si bebek goreng Om Endut yang masak juga bukan kaleng-kaleng, mantan chef Hotel Bintang 5. Jadi soal rasa mah gak usah diragukan lagi ya, gaspol lah. Foodies, tuh lihat tuh, hari ini menunya ada bebek bumbu hitam dan ini ada bebek remes. Penasaran rasa kayak apa kan Foodies? Kita cobain Foodies. Foodies, first try bebek bumbu hitam dulu kali ya. Warna hitamnya bukan karena gosong, tapi dari kluwek yang dimasak lama bareng sama rempah-rempah. Oh, tekstur bebeknya tuh, walaupun ini paha Foodies, tapi gede banget. Paha bebeknya agak jumbo Foodies. Nah Foodies, fun fact nih, bebeknya pakai bebek muda umur sekitar 2-3 bulanan, jadi pas dimasak lebih cepat empuk. Apalagi proses masaknya di sini tuh di presto dulu tuh Foodies, biar menghasilkan tekstur empuk yang maksimal, nggak alot dan bumbunya juga lebih gampang meresap. Bebeknya tuh lembut banget. Nggak tahu nih kayak bebek rasa ayam, tapi bebeknya lembut banget. Kalau bebek kan ada wangi di tas bebeknya, ini nggak ada wangi di tas bebeknya. Kenyal gitu, Foodies. Nah, tuh teksturnya tuh kenyal-kenyal, lembut banget, nggak keras. Dan yang paling spesial tuh bumbu hitam. Bumbu hitam ini ada semacam racak mirinya, Foodies. Mirinya tuh enak, campuran rempah sama ada apa lagi ya, mungkin ada ketumbarnya. Sedikit pedas Foodies di bumbu hitamnya ini. Dan nasinya itu juga pas banget, karena nasi uduk kan. Bulan-bulan gitu tuh Foodies. Yes, kalau dimakan versi ini pakai nasi uduk Foodies. Kebayang nggak tuh nasi uduk yang gurih dipaduin sama bebeknya? Beh, lazis. Makin top lagi kalau ketemu sama sambalnya sih. Foodies bisa pilih nih, mau sambal direct terasi, sambal doer, atau sambal ijo. Tapi kalau pesan yang paket, bakalan langsung dikasih sambal doer dan sambal ijonya. Oh ya Foodies, sambal ini tuh free refill loh. Wah, surga dunia banget nih buat pecinta sambal ya kan? Jadi sambal hijau ini nggak terlalu pedas. Cocok perpaduan antara bebek bumbu hitam sama sambal hijaunya. Pedasnya itu nggak terasa, dari level 1 sampai 5 tuh pedasnya level 3 Foodies. Nggak kalah seru campurannya. Ini tuh the best. Ini lebih pedas. Ini level 3, ini level 4. Belum mentok Foodies. Tapi rasa bebeknya masih dominan dari sambal-sambalnya. Karena bebek itu rempahnya itu, bumbu-bumbunya itu banyak banget. Meresap ke dalam sampai tuh tulang sama dagingnya itu dalamnya tuh bumbunya semua Foodies. Nah Foodies, bebek bumbu hitamnya udah hampir habis. Sekarang kita cobain bebek remesnya Foodies. Ini tuh nggak kalah enak juga tuh Foodies tuh. Oh, kremesnya ini yang bikin enak di atas bebeknya.
Foodies, kremesan ini terbuat dari campuran tepung beras dan juga tapioka yang diberi bumbu. Hasilnya ringan tapi crispy. Gak bikin enek karena gak ada minyak yang berlebih. Jadi masih cocok banget nih dinikmatin barengan sama si bebeknya. Pas rasanya nggak kasih dan kremesnya. Teksturnya masih sama Budis. Wah lembut banget sih ini Budis. Yuhu, buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam Foodies. Biasanya sehari bisa ludes lebih dari 200 porsi. Apalagi kalau cuaca lagi mendukung, bakal jadi incaran warga nih Foodies. Makanya jangan sampai ketinggalan juga dong ya. Langsung aja scan barcode di layar kamu buat tahu info detail menu serta alamatnya. Nah, kalau mau yang berkuah, gaskan nih kita pesan varian bebek kuah kari. Kuahnya kental banget, full of rempah kayak jahe, kunyit, dan juga kemiri. Foodies, smells good. Dari aromanya aja udah semerbak banget nih wanginya. Yang saya terkesan sama bebek ini Budis, bumbunya tetap ke dalam Budis, dan bebeknya itu empuk banget. Rasa karinya pas. Saya suka karinya, ada pedes-pedesnya gitu Budis. Kalau 1 sampai 5-nya level 2 pedesnya Budis. Kalau kurang pedes, tambahin sambal yang tadi Budis, lebih pas. Nah, buat Budis yang penasaran dengan rasa bebeknya yang yummy ini Budis, boleh datang ke Bebek Om Endut di Jatisari Budis. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan Budis. Sikat lagi.